melakukan yang negara Indonesia adalah yang berbahagia. Beberapa tahun belakangan ini, bonus demografi menjadi isu yang banyak dibicarakan di Indonesia. Apa itu bonus demografi? Menurut United Nations Population Fund, bonus demografi adalah kondisi ketika masyarakat produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun lebih banyak daripada masyarakat non-produktif yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Semua negara akan mengalami kondisi ini sekali sepanjang sejarah. Pada saat ini sedang berada pada saat di mana anak-anak muda yang sebelumnya selalu tidak mendapatkan kesempatan untuk bersuara telah mendapatkan hak pilihnya yang penuh. Dan kita dapat menemukan bahwa pada saat ini terdapat banyak sekali anak muda yang mampu menggunakan hak pilihnya, hak suaranya hanya karena ada pikiran ataupun adanya stigma yang terus-menerus mengatakan bahwa pada akhirnya suara dari anak muda tak pernah didengarkan. Hadirin yang saya hormati, Angkatan Muda akan turut meramaikan Pesta Demokrasi Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Para angkatan muda harus melek terhadap politik dalam menentukan siapa yang akan menjadi pilihannya nanti. Pasalnya, dewasa kini terdapat banyak persebaran hoax, disinformasi, misinformasi, dan bahkan kurangnya edukasi serta pendidikan demokrasi menjadi permasalahan besar di kalangan para pemilih muda. Hal inilah yang menyebabkan goyahnya keyakinan para angkatan muda dalam memberikan hak suara. Seorang bijak pernah berkata, jika ingin melihat masa depan suatu bangsa, lihatlah generasi mudanya. Jika ingin menghancurkan suatu bangsa, hancurkan generasi mudanya. Jika ingin memperbaiki masa depan suatu bangsa, maka perbaiki generasi mudanya. Hadirin yang berbahagia, kita adalah penerus bangsa, generasi yang berperan penting dalam setiap perubahan di negeri ini. Banyak peristiwa sejarah yang menunjukkan aksi nyata pemuda Indonesia bagi kemajuan bangsa. Dalam prakteknya, kita para pemuda jangan hanya menggunakan hak pilih saja, namun tidak berkontribusi apapun dalam pemilu. Kita sebagai pemuda wajib menebarkan energi positif, memberikan tulis-tulis kebaikan, khususnya dalam hal pelaksanaan pengawasan pemilu partisipasi. Hadirin yang saya banggakan, perlu diketahui bahwa negara demokrasi menempatkan pemudanya sebagai subjek dari pemerintahan, bukan seperti negara monarki atau negara komunis yang cenderung otoriter menempatkan pemuda sebagai objek dari pemerintahan. Generasi muda merupakan generasi yang memiliki kemampuan, semangat tinggi, dan memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan dan memajukan negara. Bahkan, untuk mencapai sebuah revolusi dari suatu bangsa, biasanya didorong oleh generasi. Maka dari itu, pilihan generasi muda sangat berdampak terhadap maju dan tidaknya suatu bangsa. Di tahun 2019, Indonesia pernah mengadakan Pesta Demokrasi. Hasil survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS menunjukkan persentase populasi pemilih muda di Indonesia tercatat
sebanyak 91,3% responden menyatakan memilih pada pemilu 2019. Indonesia adalah negara demokrasi, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Hal ini menyatakan bahwa hakikat demokrasi sendiri ialah dari, oleh, dan untuk rakyat. Saya teramat bangga dengan sistem demokrasi ini. Apakah hadirin juga bangga? Saya yakin hadirin sekalian juga bangga dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini. Pemuda-pemudi sekalian, seperti yang kita tahu, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai negara demokrasi terbesar setelah Amerika Serikat dan India. Demokrasi sendiri dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan di mana setiap warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan agar merubah kehidupan mereka kelak. Tak terkecuali dengan kaum muda di Indonesia. Kaum muda di Indonesia hampir mencapai 60% dari seluruh penduduk di Indonesia. Suatu hal yang akan menjadi penentu ke arah mana Indonesia akan berkembang. Pilihan kita saat ini akan membentuk nasib dan kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bergantung pada pilihan-pilihan yang akan kita buat pada hari ini. Menjelang pemilu seperti sekarang ini, kita melihat berbagai macam kampanye yang bertebaran di mana-mana. Tentunya sebagai generasi muda, sebagai pemilih muda, bagaimana cara agar kita dapat memilih pemimpin dengan baik? Pertama, kita harus lebih paham isu-isu penting terkini. Tentukan isu-isu yang teman-teman anggap penting dan cari tahu pandangan calon pemimpin tentang isu-isu tersebut. Pemimpin yang baik harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu negara atau wilayah yang ia pimpin, seperti perekonomian, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan keadilan sosial. Pemilu adalah sarana rakyat untuk menyampaikan atau memilih calon pemimpin yang sesuai dengan pendapatnya, yang dilakukan secara mudah dan jujur. Memilih bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab. Maka sangat penting bagi kita untuk menggunakan suara demokrasi tersebut. Setiap pemilihan, kita memiliki kesempatan untuk mendorong perubahan. Yang berarti suara kita memiliki potensi untuk menentukan nasib negara. Setiap pilihan yang akan kita ambil pasti ada konsekuensinya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, positif maupun negatif. Oleh karena itu, kita pertanggungjawaban harus kita lakukan dalam diri kita sebagai anak muda Indonesia. Jiwa-jiwa anak Indonesia harus kita melahirkan dalam bangsa. Mereka tidak bisa melihat teknologi yang lebih canggih untuk dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini membangun aktif di era serba digital, memudahkan komunikasi dan mengakses informasi kapan dan dimanapun menggunakan perangkat teknologi yang ada. Negara kita, Indonesia sebagai negara demokrasi, akan kembali melakukan pemilihan umum atau pemilu pada tahun 2024 mendatang, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Kita akan melaksanakan pemilu secara besar-besaran untuk memilih anggota legislatif, yaitu DPR, DPD, DPRD provinsi,
DPRD Kabupaten Kota, serta memilih presiden dan wakil presiden. Berbicara soal pemuda, tentu tidak akan ada habisnya. Dari dulu sampai sekarang, pemuda merupakan aset bangsa, negara, dan agama yang tidak ternilai harganya. Bahkan, kemajuan suatu bangsa dan negara juga tergantung bagaimana pemuda bertindak dan menentukan pilihannya. Mereka merupakan tulang punggung masa depan bangsa. Mereka merupakan inovator, pemikir kritis, dan penggerak hidup. Hak mereka untuk memilih bukan hanya sebagai suatu keistimewaan, tapi juga tanggung jawab yang harus diemban dengan penuh kesadaran dan berani. Tanamkan di dalam hati dan pikiran kalian bahwa negara ini membutuhkan kita. Kita adalah harapan bangsa ini agar terhindar dari kehancuran. Siapa yang akan membawa perubahan kepada negara ini kalau bukan kita? Siapa yang akan memberantas kejahatan di negeri ini kalau bukan kita? Siapa yang akan memajukan bangsa ini kalau bukan kita? Kita diberi 3 pilihan, yakni berdiam diri tanpa ada satupun progres dari jati diri kita untuk maju dan memilih daripada zona nyaman, atau mendorong pemikiran kita untuk tetap optimis dan menguatkan mental kita untuk maju kepada tahap selanjutnya, ataupun memilih daripada jalan yang buruk, penuh penyesalan yang tiada henti, penuh kebahagiaan yang tiada arti, dan terjerat di dalam lubang yang gelap gulita. Generasi muda adalah agent social of change. Harus senantiasa cerdas dan bijak dalam menghadapi berbagai macam persoalan hari ini, khususnya terkait informasi hoaks. Karena hoaks sama berbahayanya dengan koruptor. Koruptor merampas uang rakyat, hoaks menghampas akal sehat. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, sekarang adalah saatnya yang muda yang memilih.